Wakil Menteri Hukum dan HAM Edward Omar Syarif Hiyari atau Edi Hiyari mengaku belum menerima surat perintah dimulainya penyidikan atau SPDP dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Edi juga mengaku tak tahu soal penetapan tersangka dirinya. Sementara itu pihak Kementerian Hukum dan HAM akan berkoordinasi lebih lanjut terkait pemberian bantuan hukum untuk Edi. Sebelumnya KPK menetapkan Wakil Menteri Hukum dan HAM Edi Hiyari sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Edi menjadi tersangka bersama 3 orang lainnya. Hingga kini KPK masih mengumpulkan barang bukti dan memeriksa sejumlah saksi. Dugaan korupsi di Kemenkumham kan kemarin kami sudah jelaskan ya, memang sudah naik proses penyidikan, kemudian semalam pimpinan Pak Alex juga sudah menjelaskan, saya kira sudah jelas. Sekarang adalah proses menyelesaikan pengumpulan alat bukti, kemudian pemeriksaan saksi, pasti kemudian kami agendakan ke depan. Jadi kami berharap teman-teman tunggu dulu, nanti setiap perkembangannya pasti kami sampaikan terkait hal itu gitu ya. Kami butuh waktu, kami butuh proses untuk menyelesaikan sebuah perkara, karena tentu kami juga tidak ingin gerusa-gerusu begitu ya, tetapi kemudian tidak memperhatikan aspek formil gitu ya, aspek material dari perkara itu sendiri. Karena tentu ada proses panjang sampai kemudian kami akan bertanggungjawabkan seluruh hasil proses penyidikan ini di depan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Kasus yang menjerat Edi bermula dari laporan Indonesia Police Watch atau IPW. IPW menyebut Edi menerima gratifikasi senilai 7 miliar rupiah. Gratifikasi terkait penyalahgunaan kewenangan Edi dalam sengketa kepemilikan saham PT Citra Lampia Mandiri, perusahaan pemilik konsesi 2.000 hektar tambang nikel di Luwu Timur. Namun Edi membantah dan menilai laporan IPW adalah fitnah. Edi Hiyari, pria kelahiran Ambon, Maluku 50 tahun lalu ini, menjabat sebagai Wamenkumham sejak 2 tahun lalu. Edi dikenal sebagai salah satu profesor muda di bidang hukum yang bertalenta. Edi merupakan guru besar hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Di karir hukumnya, Edi pernah menjadi ahli dalam tim hukum Joko Widodo Ma'ruf Amin saat sidang sengketa hasil Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi. Ia juga pernah menjadi saksi ahli dalam sidang kasus penodaan agama yang menjerat mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Selain itu, Edi juga pernah hadir sebagai saksi ahli dalam sidang kasus pembunuhan berencana menggunakan kopi sianida 2016 lalu. Dalam laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara, Edi tercatat memiliki kekayaan senilai 20,6 miliar rupiah. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini dugaan gratifikasi yang melibatkan Wamenkumham, ada rekan Gisela Nurrohma di gedung KPK Jakarta. Gisela, seperti apa penelusuran dana gratifikasi hingga melibatkan Wamenkumham Edi Hiyari? Ya, selamat malam David dan juga pemirsa. Benar sekali bahwa Kamis kemarin pihak KPK telah menetapkan Wakil Menteri dan Hukum dan juga HAM yakni Edward Omar Syarif sebagai salah satu tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi. Adapun kasus ini telah naik menjadi ke tahap penyidikan dan pihak KPK sendiri telah menandatangani surat perintah penyidikan sekitar 2 minggu yang lalu, yang mana dengan 4 orang tersangka, yakni 3 diantaranya bertugas sebagai pihak penerima dan 1 orang sebagai pemberi suap. Perkara dugaan korupsi yang menjerat Edi ini berawal dari laporan Ketua Indonesia Police Watch atau IPW, yakni Sugeng Teguh Santoso, terkait dengan dugaan penerimaan gratifikasi senilai 7 miliar rupiah pada tanggal 14 Maret 2023 yang lalu. Sejumlah bukti terkait laporannya ini diserahkan kepada KPK dan Sugeng mengatakan uang gratifikasi senilai 7 miliar rupiah ini diduga mengalir kepada Edi di periode April dan juga Oktober tahun 2022 yang lalu.
Selain itu dalam laporannya Sugeng juga mengatakan uang gratifikasi tersebut diduga diterima melalui orang terdekat Edi terkait dengan jasa konsultasi hukum dan pengesahan badan hukum, yang dimana Edi diduga menerima gratifikasi senilai 7 miliar rupiah dari pengusaha bernama Helmut Hermawan yang meminta konsultasi hukum kepada Edi yang juga merupakan guru besar dari Universitas Gadjah Mada. Adapun saat ini KPK sedang melakukan tahap penyelesaian pengumpulan barang bukti yang mana demi mengusut kasus dugaan suap dan juga gratifikasi ini. Dan memang proses pengumpulan barang bukti ini memang membutuhkan waktu yang lama, sehingga dari pihak KPK sendiri meminta masyarakat agar lebih bersabar begitu. Dan kemudian setelah itu KPK akan menjadwalkan untuk pemeriksaan saksi yang mana kami juga belum mengetahui secara pasti, dan dari pihak KPK juga belum menginformasikan kepada kami siapa saja yang akan menjadi saksi dan kapan tepatnya penjadwalan pemeriksaan saksi tersebut. Sementara untuk penetapan penahanan Edi nantinya akan diinformasikan lebih lanjut oleh pihak KPK, dan kami akan terus menginformasikan perkembangan lebih lanjut jika sudah ada keterangan begitu dari pihak KPK. Demikian kembali ke Anda, David. Baik, terima kasih Giselia Nur Rohmah yang melaporkan langsung dari gedung KPK Jakarta. Selamat bertugas kembali, kami tunggu update selanjutnya. Ya.